Kabupaten Puncak Papua terbentuk pada tahun 2008 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Terdiri dari 25 distrik, Kabupaten Puncak yang berpenduduk lebih dari 93.000 orang berada di bawah Puncak Kartens pada ketinggian 2.200 sampai 4.800 di atas permukaan laut. Dinamika pemerintahan dan pembangunan yang masih seumur jagung tidak pernah sepi dari berbagai permasalahan terkait sosial, budaya, politik, dan kemasyarakatan. Sampai dengan tahun 2013, pemerintahan belum berjalan normal. 4 kali ganti pejabat bupati, pemilu kada tertunda-tunda, terjadi perang suku sebagai dampak konflik antar elit politik. Mulai pertengahan tahun 2013, pemerintahan mulai berjalan secara stabil. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dasar menjadi prioritas pemerintah daerah. Keterisolasian daerah ini masih menjadi kendala utama. Perjalanan menuju Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, dan distrik-distrik lainnya hanya bisa ditempuh dengan pesawat kecil berkapasitas 12 orang atau 1 ton barang. Transportasi dari ibu kota Ilaga ke semua distrik harus ditempuh dengan pesawat udara atau berjalan kaki, karena ada 2 distrik yang tidak mempunyai landasan udara. Harga barang-barang kebutuhan pokok pun sangat mahal, sedangkan daya beli masyarakat sangat rendah. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang masih sangat minim. Belum berfungsinya unit-unit pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perekonomian yang sangat tergantung pada APBD, rusaknya sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sebagai dampak perang suku tahun 2011-2012, dan pelayanan kesehatan yang masih sangat minim dan menghadapi banyak kendala. Meski dengan segala keterbatasan, Kabupaten Puncak tetap membangun diri demi masa depan. Visi Kabupaten Puncak adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik dasar menuju masyarakat Kabupaten Puncak yang damai, terdidik, sehat, dan sejahtera. Dengan misi-misi pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kualitas sumber daya manusia, dan membangun kesadaran warga negara hingga kerukunan hidup antar masyarakat. Pemirsa, karena kegigihan Kabupaten Puncak Papua dalam membangun, khususnya di bidang infrastruktur, iNews Maker Award 2017 memberikan apresiasi di bidang infrastruktur bagi Kabupaten Puncak Jaya Papua. Dan untuk mengetahui bagaimana tantangan berat yang harus dihadapi dalam membangun wilayahnya dan apa solusinya, telah hadir bersama kami jauh-jauh dari Papua semuanya. Saya perkenalkan dari sebelah sini saya, yaitu ada Bapak William Wandik yang merupakan Bupati dari Puncak Papua. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Purwoko, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Puncak Papua, dan juga ada Bapak Darwin Tobing, Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya ingin ke Pak William terlebih dahulu. Pak William, ini dinamika pembangunan dan juga pemerintahan selama 5 tahun pertama ini tidak pernah sepi dari berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan sosial, budaya, politik, kemasyarakatan. Lalu bagaimana pemerintah Kabupaten Puncak Papua ini menyikapi berbagai permasalahan tersebut? Ya, memang Kabupaten Puncak ini ketika setelah pemekaran, lalu dihadapi dengan satu masalah, yaitu pada saat konflik sosial, yaitu pasca pemilu kada. Akhirnya pada saat itu memang cukup banyak, baik itu sosial budaya, membuat konflik yang luar biasa di sana. Sehingga dalam situasi itu kami juga mempertaruhkan dalam pemilu kada. Sehingga kita 6 kandidat yang kita taruhan, terus akhirnya dalam situasi perjalanan tahun 2011 itu terjadi konflik. Pertumpahan darah yang luar biasa. Dan situasi di Kabupaten Puncak itu tidak ada, istilahnya tidak ada, hidup tidak ada sama sekali. Sehingga ketika 2013 itu kami terpilih di dalam situasi itu. Sehingga kami, saya dan saudara saya Wakil Bupati Repinus Telenggen, kita memulai meletakkan dan merencanakan bagaimana supaya penanganan pertama itu bagaimana pada saat pemilihan, waktu dilantik Pak Gubernur memberikan pesan satu pesan, yaitu bagaimana rekonsiliasi semua kelompok yang ada di sana. Memang di Puncak itu tidak ada yang kita kerja apabila tidak aman.
Maka pada saat itu kita memulai bagaimana rekonsiliasi di daerah itu sendiri. Sehingga puji Tuhan tahun 2013 kita upaya terus sampai 2014 itu mulai meredah semua. Dan dari situlah kita memulai melihat rencana pembangunannya apa yang kita memulai. Yang pertama adalah bagaimana rekonsiliasi selesai, maka yang kedua adalah bagaimana membangkitkan infrastruktur di daerah, dan juga bagaimana untuk membangkitkan pendidikan yang sudah mati itu bagaimana dia mulai masuk, bagaimana itu kesehatan yang tidak bisa berjalan, bagaimana caranya kita harus menghidupkan, dan itu berbagai masalah yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, yang itu bagaimana mendatangkan guru-guru perintis kerjasama dengan UGM, terus bagaimana kita juga membangkitkan untuk para medis yang ada di sana, kita naikkan honor mereka, terus setelah itu mengumpulkan semua SKPD yang ada di sana, bagaimana kita harus tidak bisa kita kalah dengan keadaan yang ada, tapi kita harus bangkit dan kita harus membuat, dan puji Tuhan sudah sampai dengan akhir tahun ini baru-baru kita mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa buat kami. Itu sebenarnya kita tidak membutuhkan penghargaan, itu tugas kami. Saya sebagai anak daerah di sana, sebagai anak Puncak yang harus punya tanggung jawab, harus melaksanakan tugas karena saya diberikan kepercayaan oleh rakyat, harus kerja gitu. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut. Bapak-bapak tetaplah bersama kami di Speak After Lunch.